Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Baiklah, hari ini kita akan belajar Al-Quran Hadis. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita baca doa bersama. Baiklah, kita doa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan materi Al-Quran Hadis, yaitu tentang surah Al-Fatihah. Baiklah, langsung saja Bu Yuli jelaskan. Surah Al-Fatihah mempunyai arti pembuka. Surah Al-Fatihah termasuk golongan surah Makkiyah karena diturunkan di kota Mekah. Nama lain surah Al-Fatihah yaitu Al-Fatihah tadi artinya pembuka. Nama lainnya ada Ummul Quran. Ummul Quran yang artinya induknya Al-Quran. Jadi surah Al-Fatihah itu adalah induknya Al-Quran. Yang kedua yaitu As-Sab'ul Masani, 7 ayat yang berulang-ulang. Kenapa disebut 7 ayat yang berulang-ulang? Karena ayatnya ada 7 dan dibaca berulang-ulang ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Kemudian yang ketiga Ummul Kitab, sama dengan Ummul Quran, yaitu induknya Al-Quran atau induknya Alkitab. Itu adalah nama lainnya dari surah Al-Fatihah. Ada Ummul Quran, ada As-Sab'ul Masani, ada Ummul Kitab. Kemudian surah Al-Fatihah adalah surat yang ke-1. Makanya artinya pembuka karena surat yang ke-1 atau yang pertama. Kemudian jumlah ayatnya ada 7 ayat. 7 ayat yang berulang-ulang disebut As-Sab'ul Masani. Nah, baiklah, sekarang kita baca bersama surah Al-Fatihah. Baiklah, kita baca ta'awudz bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke, kita baca ulang ya, kita berulang membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Nah, itu tadi Quran surah Al-Fatihah yang artinya pembuka. Selanjutnya kita akan baca ayat per ayat beserta arti
artinya. Ayat yang pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pengasih juga Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, itu tadi ayat per ayat Quran Surah Al-Fatihah beserta artinya. Selanjutnya yaitu isi kandungan Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah terdiri dari 4 kandungan pokok, yaitu yang pertama tentang keimanan ada di ayat yang kedua, bahwa segala puji dan ucapan syukur atas semua nikmat itu hanya kepada Allah, hanya diperuntukkan kepada Allah. Itu isi kandungan yang pertama, yaitu tentang keimanan. Kemudian isi kandungan yang kedua yaitu hukum-hukum. Manusia tentu selalu mengharapkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan jalan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokok yang kedua yaitu hukum-hukum. Kemudian pokok yang ketiga yaitu ibadah ada di ayat yang kelima. Dalam ayat kelima surah Al-Fatihah dikatakan hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Jadi segala sesuatu yang kita perbuat berupa kepatuhan harus didasarkan karena Allah. Artinya semata-mata hanya mencari ridho dari Allah. Nah, dengan demikian hidup dan mati dan ibadah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah semata. Itu adalah pokok yang ketiga tentang ibadah ada di ayat yang kelima. Kemudian yang keempat yaitu kisah-kisah para nabi, yaitu kisah-kisah para nabi dan kisah orang-orang dahulu yang menentang ajaran Allah. Orang-orang yang diberi nikmat yaitu para nabi, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Juga orang-orang yang dimurkai dan tersesat, yaitu orang-orang yang menentang ajaran Islam atau ajaran Allah. Nah, itu tadi 4 kandungan surah Al-Fatihah. Yang pertama keimanan, hukum-hukum, ibadah, dan kisah-kisah para nabi. Ada 4 pokok isi kandungan surah Al-Fatihah. Nah, anak-anak, itu tadi penjelasan Bu Yuli tentang surah Al-Fatihah. Tentunya semuanya pasti sudah menghafal surah Al-Fatihah karena di mana-mana akan membuka Al-Quran, kita membaca surah Al-Fatihah.
Al-Fatihah, akan membaca kitab-kitab yang lain, tentunya kita membaca surah Al-Fatihah karena artinya pembuka. Nah, mungkin cukup sekian yang materi yang dapat Bu Yuli sampaikan. Semoga bermanfaat. Bu Yuli akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.